Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Nisaraya, NPM 2101101012 dari kelas Perencanaan Pembangunan E. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai analisis dari perhitungan LQ, analisis shift set, dan juga analisis Klassen. Yang pertama itu analisis perhitungan LQ. Di sini menggunakan data PDRB untuk Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dan 2022. Baik, di sini telah tersedia perhitungan dari LQ yang telah ditentukan sebelumnya untuk PDRB Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dan 2022. Baik, sebelum melakukan analisis perhitungan LQ sendiri, yang pertama harus dilakukan yaitu melakukan perhitungan dari LQ sendiri, mencari LQ-nya. Untuk dari PDRB Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dan 2022. Untuk mengetahui perhitungan dari LQ-nya yaitu menggunakan rumus PDRBIR dibagi dengan PDRBR, lalu dibagi dengan PDRBIN per PDRBN. Untuk PDRBIR-nya sendiri yaitu PDRB dari sektor R Kabupaten Brebes. Di sini salah satunya yaitu PDRB I dari sektor I, yaitu salah satunya contohnya dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Brebes pada tahun 2021 sebesar 11.347.427,5. Lalu untuk PDRBR-nya sendiri itu total dari seluruh PDRB pada Kabupaten Brebes tahun 2021 dan juga 2022. Salah satu contohnya pada tahun 2021 dari total PDRB Kabupaten Brebesnya sendiri yaitu pada tahun 2021 yaitu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 33.533.328,43. Ini dibagi PDRBIR-nya dibagi dengan PDRBR, di mana 11.347.927,5 dibagi dengan PDRBR-nya yaitu 33.533.328,43. Kemudian setelah ditemukan hasilnya 0,34, selanjutnya itu dicari PDRBIN, PDRB dari sektor I pada Provinsi Jawa Tengah, di mana pada tahun 2021 pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan itu sebesar 127.089.156,21. Mohon maaf, dari PDRBIN-nya sendiri yaitu sebesar 127.089.152,21. Lalu dibagi dengan PDRBIN. PDRBIN-nya sendiri yaitu total dari seluruh PDRB pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 yaitu sebesar 999.345.051,89. Di sini ditemukan hasilnya yaitu 0,13. Selanjutnya setelah ditemukan dari masing-masing perhitungan tadi kemudian dibagi 0,34 dibagi dengan 0,13. Lalu ditemukan LQR-nya yaitu sebesar 2,66. Di sini baru dapat dikategorikan sektor mana yang basis dan mana yang tidak basis. Sektor yang basis itu jika LQR-nya itu lebih dari 1. Dalam artian, sektor basis ini sektor yang dapat meningkatkan perekonomian dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sementara jika sektor non-basis itu jika LQR-nya itu sama dengan 1, atau jika LQR itu kurang dari 1, maka tergolong non-basis. Salah satu contohnya yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 0,96 dan 0,99. Maka di sini tergolong sektor non-basis, di mana sektor tersebut kurang dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu untuk melakukan mengetahui dari rata-ratanya apakah dari rata-rata tahun 2021 dan 2022 apakah sektor tersebut basis maupun tidak basisnya yaitu dicari rata-ratanya, di mana di sini yaitu pada sektor salah satunya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari nilai LQR tersebut diambil pada tahun 2021 sebesar 2,66 dan pada tahun 2022 sebesar 2,66. Kemudian untuk mencari LQR rata-ratanya yaitu dibagi 2,66 dibagi dengan ditambah 2,66 dibagi dengan 2. Hasilnya 2,66 baru dapat dikategorikan basis maupun tidak basisnya, non-basisnya. Jadi dari rata-rata tersebut dapat dilakukan analisis untuk analisis LQR-nya dari perhitungan PDRB Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dan 2022, di mana dari tabel perhitungan LQ untuk PDRB Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tahun 2021-2022 dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 sektor di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang tergolong basis dengan LQ lebih dari 1, di mana sektor tersebut mempunyai artian komoditas tersebut menjadi sumber pertumbuhan atau memiliki keunggulan yang kompetitif. Di sini sektor basisnya yaitu terdapat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan LQR rata-ratanya pada tahun 2021-2022 sebesar 2,66, tergolong basis karena LQ-nya itu lebih dari 1. Kemudian terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,22, tergolong basis. Kemudian terdapat pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1,46, tergolong basis. Lalu selanjutnya terdapat sektor jasa pendidikan sebesar 1,03, tergolong basis. Dan terakhir pada jasa lainnya sebesar 1,35, tergolong basis. Sektor-sektor tersebut dimampu dapat meningkatkan perekonomian dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kemudian sementara dari 17 sektor ini yang tergolong non-basis yaitu terdapat 12 sektor, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas,
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor konstruksi, lalu sektor transportasi dan pergudangan, lalu sektor informasi dan komunikasi, lalu sektor jasa keuangan dan asuransi, lalu sektor real estate, lalu sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, lalu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Di mana sektor-sektor non-basis ini sektor yang kurang dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Brebes. Atau arti dari komoditas non-basis ini yaitu produksi dari komoditas di suatu wilayah Kabupaten Brebes itu tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga perlu untuk mendapatkan pasokan atau impor dari luar. Baik, selanjutnya yaitu analisis perhitungan dari SIFSER. Setelah menganalisis dari perhitungan dari LQ tadi, di sini juga saya akan menganalisis perhitungan dari SIFSER yang telah dilakukan sebelumnya, di mana menggunakan data yang sama yaitu PDRB dari Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dan 2022. Pertama yaitu harus melakukan perhitungan terlebih dahulu dari SIFSER-nya sendiri. Di sini yaitu menghitung RIJ terlebih dahulu atau kenaikan dari nilai PDRB Brebes. Untuk mengetahui besaran RIJ-nya yaitu PDRB Brebes pada tahun 2022 dikurangi dengan PDRB Brebes pada tahun 2021 dibagi dengan PDRB Brebes pada tahun 2021. Lalu ditemukan hasilnya dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan itu sebesar 0,04. Kemudian yaitu melakukan perhitungan RIN atau untuk mengetahui kenaikan dari nilai PDRB Jateng pada tahun 2021 dan 2022, yaitu PDRB Jateng 2022 dikurangi dengan PDRB Jateng pada tahun 2021 dibagi dengan PDRB Jateng pada tahun 2021. Lalu ditemukan hasilnya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 0,03. Kemudian yaitu mencari RN atau kenaikan total. Di sini kenaikan total dicari dengan PDRB Jateng pada tahun 2022 sebesar ini 1.050.322. Mohon maaf, 1.050.322.126,93 dikurangi dengan total dari PDRB Jateng pada tahun 2021 yaitu sebesar 997.345.051,89 dikurangi dengan total dari PDRB Jateng pada tahun 2021, lalu ditemukan hasilnya yaitu 0,05. Kemudian yaitu setelah ketemu dari RIJ, RIN, dan RN, kemudian yaitu melakukan perhitungan untuk mengetahui dari pertumbuhan perekonomian atau national share, yaitu proportional shift atau MIJ dan differential shift, dan juga shift share-nya sendiri. Untuk mencari NIJ-nya yaitu di sini RN yang telah ditemukan tadi sebesar 0,05 dikali dengan PDRB Brebes pada tahun 2021. Lalu ditemukan hasilnya untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 602.753,77. Selanjutnya yaitu mencari MIJ atau proportional share, yaitu dicari dengan rumus RIN yang telah ditemukan tadi dikurangi dengan RN lalu dikali dengan PDRB Brebes pada tahun 2021. Masing-masing seperti itu, lalu dilakukan untuk selanjutnya juga menggunakan rumus seperti itu untuk mengetahui MIJ sektor lainnya. Selanjutnya itu CIJ. CIJ yaitu untuk mengetahui daya saingnya atau differential shift. Di sini dengan rumus RIJ yang tadi telah ditemukan dikurangi dengan RIN dikali dengan PDRB Brebes pada tahun 2021. Lalu ditemukan hasilnya sebesar 73.649,04 untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk mencari DIJ-nya sendiri atau shift share-nya sendiri yaitu hasil total dari MIJ ditambah dengan MIJ dan ditambah dengan CIJ. Kemudian ditemukan totalnya hasilnya itu untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 405.097,72. Baik, selanjutnya setelah ketemu hasil dari perhitungan shift share-nya, baru dapat menganalisis perhitungan dari shift share-nya. Di sini yang pertama untuk analisis dari pertumbuhan perekonomiannya atau national share NIJ pada Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Di sini pengaruh national share terhadap pertumbuhan perekonomian dari secara regional Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil yang positif. Secara keseluruhan dengan total nilai output sebesar 1.781.226,72. Di sini sektor yang memberikan kontribusi terbesar yaitu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 602.753,77. Kemudian sementara sektor yang memberikan kontribusi paling rendah yaitu pada sektor pengelolaan air, pengelolaan sampah, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yaitu sebesar 1.230,31. Baik, selanjutnya itu analisis dari MIJ. Di sini dari proportional shift yang telah tersedia dari perhitungan tadi yang telah dilakukan, di sini dapat dilihat bahwa terdapat 4 sektor yang bertanda positif dari 17 sektor lapangan usaha, di mana dari sektor yang positif tersebut mempunyai arti bahwa lapangan usaha tersebut mempunyai pertumbuhan yang positif terhadap perekonomian untuk menunjang perekonomian dan pendapatan Kabupaten Brebes yang positif. Dari masing-masing sektor, keempat sektor tersebut yaitu terdapat pada sektor transportasi dan
pergudangan, lalu penyediaan akomodasi dan makan minum, lalu terdapat pada sektor jasa perusahaan, lalu terdapat juga pada sektor jasa lainnya. Sementara untuk sektor yang memiliki hasil yang negatif tersendiri yaitu dari 17 sektor, jadi terdapat 13 sektor yang bernilai negatif atau sektor tersebut lambat untuk kemajuan dan pertumbuhannya. Sehingga dapat disimpulkan dari nilai MIJ ini karena masih banyaknya sektor yang bernilai negatif sehingga perekonomian regional Kabupaten Brebes tergolong belum maju. Lalu selanjutnya yaitu analisis terhadap daya saingnya atau differential shift atau CIJ. Di sini terdapat 10 sektor yang bernilai positif. Artinya sektor tersebut mempunyai daya saing yang kuat dan keunggulan kompetitif yang tinggi. Sedangkan sektor yang memiliki nilai bertanda negatif ini daya saingnya lemah dan keunggulan kompetitifnya rendah sehingga perlu untuk dikembangkan. Baik, di sini untuk sektor yang memiliki hasil yang positif yaitu terdapat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, lalu terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian, lalu pada sektor industri pengolahan, lalu pada sektor pengadaan listrik dan gas, lalu terdapat pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang, lalu pada sektor konstruksi, lalu pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya terdapat pula pada sektor informasi dan keuangan, lalu pada sektor jasa keuangan dan asuransi, lalu terdapat juga pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial. Lalu terdapat juga pada sektor, di sini juga terdapat secara keseluruhan juga menunjukkan hasil yang positif untuk daya saingnya. Lalu selanjutnya analisis dari SIFSEM-nya. Jadi secara keseluruhan. Jadi pertumbuhan total secara keseluruhan ini memiliki nilai yang positif, yang berarti selama tahun 2021 sampai 2022 itu perekonomian regional Kabupaten Brebes tetap mengalami pertambahan nilai absolut dan mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah Kabupaten Brebes, di mana di sini menunjukkan sebesar 1.881.430,92. Baik, selanjutnya yaitu analisis untuk tipologi klasen. Di sini yang masuk dalam dari perhitungan yang telah dilakukan tadi, yang masuk dalam kuadran 1, di mana kuadran 1 ini menggambarkan sektor yang cepat maju dan cepat tumbuh atau berkembang, yang memiliki tingkat pertumbuhan dan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Di mana yang masuk dalam ini yaitu terdapat pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Di mana di sini dapat terlihat, ini masuk dalam kuadran 1 atau sektor yang cepat maju dan memiliki pertumbuhan yang maju dan cepat. Selanjutnya yaitu sementara untuk kuadran 4-nya sendiri yang menggambarkan sektor yang relatif tertinggal yaitu sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan dan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Di mana sektor yang masuk dalam kategori ini yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian. Baik, karena telah dilakukan analisis dari Elki, dari analisis SIFSEM dan analisis klasen, baik cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.